kita berharap besar kali ini. Mbak Arif yakin Mualim membawa Aceh ke Aceh lebih baik? Bisa nggak diberi kami pencerahan Mbak Arif, isu apa saja yang diajukan untuk perubahan UU PA ini? Soal 4 pulau juga. Lalu pemerintah ini sudah disahkan menjadi milik Aceh. Lalu pemerintah abai dalam tata kelola, dalam intervensi program di sana atau rencana-rencana jangka panjang atau jangka pendek. Bagaimana? Eits, subscribe dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Sago TV kembali bersama saya Muklisudi Ilyas. Hari ini saya kedatangan tamu, seorang politisi dan juga tokoh penting untuk Aceh ke depan. Dan hari ini tentunya. Saya sapa beliau Bapak Arif Fadilah. Assalamualaikum Pak, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panggil Pak atau Bang nih? Bang aja. Masih sekretaris Partai Demokrat Provinsi Aceh? Masih. Sampai kapan? 2026. Oh, masih lama ya. Baik, Pak Arif. Ya. Seperti biasa di podcast kita itu adalah mengawali dengan background. Saya sudah studi dari background Abang, tapi kalau Abang sampaikan kan lebih mantap ya. Yeah. Jadi diawali oleh nama, keluarga, dan lain-lain. Silakan. Ya, yang pertama nama saya Arif Fadilah. Saya lahir tahun 72-an. Orang tua saya berasal dari Samalanga. Sama Bapak. Ya. Ibu? Kalau ibu orang Kota Alam asli. Oh, okay. Kami besar di Banda Aceh. Sekolah saya di Min Banda Aceh, Min Jamutape. Kemudian saya lanjutkan di ST, Sekolah Teknik setingkat dengan SMP di Penayung. Kemudian saya lanjutkan ke STM Lampineng. Kemudian S1 saya di UNIDA, Universitas Iskandar Muda. Kemudian S2 saya di USK. Tapi kemudian dalam kehidupan saya baca-baca tadi tumbuh kembangnya di Kuta Alam. Iya, betul. Ke Samalanga pernah pulang? Jarang. Nggak bocor nih. Mbak Arif, selain kalau kita lihat background studi Abang kan nih dari STM, kemudian ke sekolah teknik ya. Yeah. Kemudian ke UNIDA dan seterusnya sampai S2. Saya baca juga tadi bahwa Abang kuliah itu dengan biaya sendiri. Oh iya, betul. Gimana ceritanya? Yeah. Kenapa nggak disupport oleh orang tua? Saya ini berasal dari keluarga kurang mampu. Jadi saya tamat STM itu sekitar tahun 91-an. Jadi ketika saya tamat 91, orang tua saya dalam hal ini mama saya menyampaikan ke saya, "Nak, mama gak sanggup kuliahin. Kamu cari kerja aja dulu di mana-mana bisa. Nanti kalau mau lanjutkan ke sarjana, ya usahakanlah sendiri." Sebatas kewajiban mama udah cukup sampai STM, maksudnya ada jenjang SMA. Saya paham dengan kondisi orang tua saya, kemudian saya cari, alhamdulillah dapat kerjanya cepat. Kerja di mana? Saya di konsultan, di swasta. Saya masuk ke lapangan dan sebagainya. Kemudian tahun 2009 baru saya lanjutkan ke S1. Okay. Berapa selisih waktu antara tamat STM? Jauh ya? Mungkin ya sekitar jauh tuh, sekitar 20 tahun lebih tuh. Karena memang itu dah keinginan tuntutan keadaan. Karena saya sudah mulai berkecimpung di dunia politik. Dunia politik jenjang pendidikan itu memang diutamakan. Jadi saya sambung di UNIDA. Alhamdulillah tamat tahun 2012 kalau salah saya sambung lagi ke UNSIA atau USK. Di jurusan apa? Di manajemen. Kalau di UNSIA saya di manajemen. Tamat sekitar tahun 2018. Itulah jenjang pendidikan saya. Kemudian istri dari Cirebon dan jumpa di Aceh. Oh iya. Jadi lebih duluan istri bekerja daripada Abang bekerja. Oh iya, betul. Memang ini safety-nya tinggi kali. Iya, tapi betul. Kemudian ini menarik, ada satu nih. Anak berapa? Saya punya anak 4. Tapi yang pertama keren namanya nih. Ya. Pilar Banda Aceh Fadilah. Ya. Apa makna dari nama itu? Jadi makna dari nama tersebut, kenapa saya kasih nama Pilar Banda Aceh Fadilah? Karena ketika setelah saya berkeluarga atau menikah, saya mencoba peruntungan ke wilayah Jawa sana. Istri saya bilang kita ke sana aja tinggal. Jadi saya kira saya nggak balik lagi ke Aceh. Jadi sebagai jejak leluhur lah kita bilang, saya namakan anak saya
pilar Banda Aceh Fadilah, supaya dia tahu dia itu orang Aceh, berasal dari Aceh, dan karakter Acehnya itu harus hidup, itu maksud saya. Jadi awalnya nggak ada sepertinya emang udah nggak ada kembali ke Aceh. Iya, saya kirain seperti itu awalnya. Saya pikir ini saya kayak nggak balik lagi ke Aceh. Jadi yang membuat saya balik ke Aceh itu memang ceritanya tuh berkaitan dengan dramatis ya. Kenapa tuh? Ya, karena Aceh waktu itu bergolak. 98. Konflik. Ya, 98 itu bergolak. Sampai tahun 1999 Aceh bergejolak. Saya kan di Jawa sana, saya lihat, saya baca koran ya. Referendum yang begitu membludak orang di Masjid Raya Baitur Rahman waktu itu. Tersentuh hati saya. Saya pikir waktu itu, di mana orang tua saya juga tinggal sendiri. Oh, ini saya harus pulang. Nah, apa namanya itu, terpanggil jiwa saya. Saya harus bantu Aceh. Jadi, ini saya terharu ngomongnya. Jiwa saya terpanggil, saya harus pulang. Maka waktu itu, walaupun di sana hidup kami sudah mapan, saya tak ambil keputusan, saya harus pulang. Maka yang tadinya saya pikir saya nggak pulang lagi, rupanya saya memang dipanggil untuk pulang. Akhirnya saya pulang. Itu cerita awalnya kenapa saya bisa pulang lagi ke Aceh. Hidup di Pulau Jawa itu kan sudah mapan tadi Abang sampaikan. Tapi saya baca-baca begitu Abang pulang ke Banda Aceh, tapi narik becak juga. Oh iya, Gimana ceritanya? karena kondisi Aceh waktu itu emang betul-betul tidak stabil. Di mana-mana. Kenapa memilih pekerjaan setelah pulang dari Jakarta itu menjadi narik becak? Yang pertama saya kepingin cari kerja, ada kerjaan tapi risiko tinggi. Saya lihat kawan saya di lapangan 2 orang tewas, tembak. Jadi saya pikir-pikir saya harus kerja di mana nih. Sementara uang bawaan saya dari Jawa makin lama makin menipis. Jadi saya pikir sama saya beli becak aja lah. Mau nggak mau karena kondisi nggak stabil, saya beli becak, akhirnya saya jadi tukang becak. Jadi realnya itu merupakan peralihan profesi aja sementara karena kondisi Aceh nggak stabil. Maka saya bawa becak kemana-mana sampai tahun 2000 pertengahan 2003. Narik becak. Ya, di Banda Aceh. Sampai dengan 2009. Enggak, 2023 tuh saya kemudian kembali kerja di tempat yang awal, 2003 ya. Kemudian 2004 tsunami. Gitu. Oke, menarik. Kemudian kapan bersentuhan dengan politik atau terutama dengan partai politik? Oh ya, pertama memang jiwa saya jiwa politik. Dari kecil saya tuh selalu baca koran dari kecil. Jadi orang-orang kampung bilang, karena saya orang keluarga kurang mampu, dia sering bilang orang kampung, Rip, kamu ini seperti orang politik aja, baca koran, anak-anak baca koran. Nah gitu-gitu bahasa-bahasa seperti itu. Kemudian terpanggil jiwa saya, kemudian saya di Jakarta, di Jawa sana itu, saya masuk Partai Amanat Nasional. Waktu itu Tahun reformasi. Tahun 97, 98 itulah. 98. Ya. Karena saya lihat sosok Amin Rais waktu itu, terpanggil jiwa saya untuk masuk Partai Amanat Nasional. Dan saya maju calon legislatif juga di sana. Dapil? Dapil Jawa Barat. Oke. Ya, Jawa Barat sana. Alhamdulillah nilai kita bagus, cuman karena masih sistem nomor urut, jadi kita jauh lah di sana kan. Nah, kemudian pas selesai saya balik ke Aceh, waktu itu saya masih berprofesi sebagai orang becak, Partai Demokrat masuk ke Aceh. Nah, jadi mereka perlu penggalangan massa. Saya dengan kawan saya yang namanya Yulpan itu, kami mencari kantor Demokrat itu di mana. Alhamdulillah karena saya ditunjuk sebagai ketua becak, kami menggalang massa, kami diterima dengan baik, kami ditunjuk sebagai orang yang memeriahkan lah acara Demokrat pada waktu itu. Alhamdulillah dengan kerjasama dengan Partai Demokrat kami merasa nyaman. Jadi ketika saya nggak jadi profesi becak lagi, saya tetap mengabdi di Demokrat. Saya pernah menjalani sebagai ketua Demokrat desa tingkat kecil, namanya DPRT, Dewan Pimpinan Ranting. Kemudian saya dipercaya sebagai ketua kecamatan
Demokrat Kecamatan, namanya DPAC ya, di Kecamatan Jaya Baru. Kemudian saya dipercaya juga sebagai Ketua Demokrat Kota Banda Aceh. Alhamdulillah dipercaya sebagai Sekretaris Demokrat Provinsi Aceh saat ini. Itu jenjang. Sudah berapa tahun menjadi mewakili rakyat sebagai legislatif? Dimulai tahun 2009. 2009 sampai tahun 2005. 2009 Ada kosong 1 tahun. sampai 2014, 2014 naik ke 2019. Saya dipercaya sebagai Ketua DPRK Banda Aceh. Kemudian 2019-2024 saya istirahat, maju lagi 2024, alhamdulillah 2029 di DPR Aceh. Kita flashback ke sewaktu Abang jadi Ketua DPRK Banda Aceh. Ya. Apa kontribusi selama menjadi Ketua Banda Aceh? Supaya jelas ini ya. Oh iya. Jangan-jangan nggak ada kontribusi. Yang pertama, saya masuk DPRK Banda Aceh itu tahun 2009. Waktu itu saya lihat APBK Banda Aceh dengan sokongan PAD atau pendapatan asli daerah Kota Banda Aceh itu masih angka 49 miliar. Kemudian saya dipercaya sebagai Ketua DPRK Banda Aceh tahun 2014 sampai tahun 2019. Ketika saya turun dari 49 miliar, saya bisa dongkrak sampai 297,5 miliar PAD Banda Aceh. Itu yang pertama. Kemudian angka kemiskinan. Kemiskinan Banda Aceh itu ketika kami masuk masih di angka kisaran sekitar 7,6% kemiskinan di Aceh, di Banda Aceh. Kemudian saya ditunjuk sebagai Ketua DPRK Banda Aceh, saya mampu menekan kemiskinan Banda Aceh sampai 4,8%. Pencapaiannya. Itu waktu wali kota siapa? Ada Pak Ibu Eliza, kemudian dilanjutkan dengan Pak Aminullah. Kemudian pencapaian yang saya rasa pencapaian yang ketiga itu adalah indeks pembangunan manusia. Itu bisa mencapai angka yang bagus ya. Kemudian juga termasuk masalah toleransi kita beragama. Itu yang saya terapkan, artinya pencapaian yang pernah kita bangun selama mengabdi di Kota Banda Aceh tersebut. Gitu. Oke, sekarang di Komisi 1 DPRA. Ini ada 2 kasus sebenarnya, bukan 2 kasus, 2 isu yang menarik ya. Karena Komisi A bicara hukum ya dan politik ya. Yang pertama adalah soal kembalinya 4 pulau. Nah, itu dulu yang pertama. Perspektif Bang Arif. Dengan kembalinya 4 pulau ini, apa yang bisa disikapi oleh DPRA? Ya, yang pertama DPRA dalam hal ini Komisi 1 dulu. Dari Komisi 1 kami mengucapkan rasa terima kasih ya, nggak terhingga nih kepada masyarakat, segenap elemen lapisan masyarakat di Aceh. Kami nggak menyangka isu 4 pulau ini mampu merajut kebersamaan, rasa persatuan sesama kita orang Aceh. Bang Arif merasakan itu ya? Saya merasakan itu. Semua bicara tentang pulau. Ibu-ibu bicara tentang pulau, padahal mereka bukan orang politik ya kan. Kemudian mahasiswa bicara tentang pulau. Orang-orang nelayan di pasar juga bicara tentang pulau. Semua bicara tentang pulau dan semua yang merasa 4 pulau itu milik mereka. Dan mereka merasa keberatan bila pulau tersebut masuk ke wilayah Sumatera Utara. Jadi isu 4 pulau ini betul-betul mengikat rasa kebersamaan sesama orang Aceh. Dan itu udah lama kita nggak lihat. Pasca damai. Ya. Dan hal ini menjadi berkah bagi kita, mengikat kembali rasa kebersamaan sama orang Aceh, yang itu memang real kita lihat sendiri langsung. Nah, bagaimana kemudian rasa kebersamaan ini dapat berlanjut? Bagaimana caranya? Caranya itu pemerintah Aceh dalam hal ini, pemerintahan Muzakir Manaf dan Fadullah, kita berharap hadirlah dalam kehidupan masyarakat kita. Dan pemerintah ini didukung oleh Demokrat juga? Demokrat ya, salah satu pendukung ya, koalisi utama di pilkada kemarin. Jadi harapan kita untuk mengikat rasa kebersamaan itu harus ada perubahan-perubahan ke depan yang dilakukan oleh pemerintah Aceh. Yang selama ini yang dirasakan tidak hadir pemerintah. Harapan kita di bidang pendidikan hadirlah pemerintah. Bantu beasiswa masyarakat yang nggak mampu. Bantu masyarakat yang punya prestasi dan lain sebagainya, beasiswa. Kemudian juga masalah pembiayaan persekolahan dan sebagainya. Di bidang pertanian hadirlah pemerintah. Lihat irigasi rakyat, apa udah betul, udah bagus, atau terjaminkah kesediaan air tersebut. Lihat pupuk-pupuk subsidi di wilayah masyarakat kita. Itu hal-hal seperti itu yang perlu dihadirkan.
Kemudian masalah peningkatan ekonomi kerakyatan. Sudahkah pemerintah kita memberikan program tersendiri, umpamanya dalam bentuk simpan pinjam, simpanan lunak dan sebagainya, pinjaman lunak dan sebagainya, untuk mendukung tumbuhnya perekonomian masyarakat kita. Karena saya lihat langsung di masyarakat, saya kan anggota dewan. Sebenarnya kalau masyarakat kita ini ditopang atau disokong, didukung dengan pemerintah, dengan pinjaman-pinjaman lunak lah kita bilang, kisaran sekitar 3 juta, 4 juta, 5 juta. Masyarakat kita semua sudah bisa berusaha meningkatkan perekonomian dia dengan berjualan, usaha-usaha yang kita bilang lah mikro dan lain sebagainya kita bilang. Jadi ini butuh pemerintah, hadir pemerintah, agar masyarakat juga merasa, oh ternyata pemerintah juga hadir dalam kehidupan saya gitu. Yang jangan gimana? Yang jangan masyarakat sendiri, pemerintah sendiri. Ketika pemerintah tidak peduli dengan masyarakat, masyarakat juga nggak peduli dengan pemerintah. Contoh kita bilang, ketika musim tanam tiba, masyarakat sedang berusaha untuk turun ke sawah. Pupuknya nggak tahu kemana, irigasinya nggak ada yang ngurus, ya kan? Kemudian juga masalah penanganan hama dan sebagainya nggak ada yang ngurus. Ketika panen juga nggak ada yang ngurus. Ketika menjual hasil panen juga pemerintah tidak urus. Harga di pasaran juga nggak dikontrol. Pemerintah dalam hal ini lemah di mata masyarakat karena masyarakat tidak merasa pemerintah itu hadir dalam kehidupan dia sendiri di bidang pertanian. Kalau misalnya soal 4 pulau juga, lalu pemerintah ini sudah disahkan menjadi milik Aceh, lalu pemerintah abai dalam tata kelola, dalam intervensi program di sana atau rencana-rencana jangka panjang atau jangka pendek. Bagaimana? Kalau pemerintah abai, bagaimana respon masyarakat menurut Pak Arief? Masyarakat dalam hal ini melihat cara kerja pemerintah, dia ini juga bisa menilai. Ketika saat ini pulau dari tangan kita, kemudian kita juga tidak menangani secara baik, tidak kita lengkapi dengan infrastruktur maupun bentuk kepedulian lainnya di pulau tersebut, masyarakat juga akan beranggapan ternyata ini untuk main-main aja gitu, sekedar untuk eksis saja. Jadi harapan saya ke depan, kami juga dari DPRA udah buat planning. Pulau itu akan kita pedulikan, akan kita berikan perhatian. Apa planningnya? Banyak. Umpamanya kita bilang nanti kita buat semacam batas selamat datang di Aceh. Kemudian juga sarana-sarana infrastruktur lainnya sesuai dengan jumlah penduduk di sana. Soal migas tuh ada atau enggak? Karena nasional ini soalnya migas makin dahsyat katanya. Kalau bicara migas, karena saya juga keterbatasan data, iya. Saya emang belum bisa pastikan. Tapi isu namanya juga isu, belum dapat kita pastikan. Ada katanya seperti itu. Tapi yang udah jelas integritas daerah kita dulu yang harus kita jaga, marwah kita dulu yang harus kita jaga, dan alhamdulillah dengan kembalinya 4 pulau tersebut, marwah Aceh juga kembali gitu. Ya. Dan pemerintah sekarang kan bagian daripada tim suksesnya Demokrat dan partai lain juga yang mendukung. Bang Arief yakin pulau ini memang akan disentuh melalui program pemerintah Aceh? Kalau saya yakin, ketika kami masih sebagai anggota DPRA, dan saya juga masuk dalam badan anggaran DPR Aceh, saya akan bicara itu. 4 pulau itu harus dipedulikan. 4 pulau itu harus ditangani. Paling tidak jangan ditelantarkan seperti itu aja, seakan-akan pulau tak bertuan walaupun statusnya masuk ke dalam wilayah Aceh gitu. Paling enggak dikembangkan aja, entah dibuat resort atau apa, pariwisata dan sebagainya. Karena saya lihat ada pulau yang dekat-dekat situ juga, pulau banyak, kawasan kepulauan banyak itu, di sana pariwisatanya hidup. Kenapa enggak kita berikan juga perhatian terhadap 4 pulau, Mangkir Gadang, Mangkir Ketek maupun Lipan maupun Pulau Panjang tersebut gitu. Jadi ini energi positif sebenarnya sudah bergerak ya. Masyarakat solid, masyarakat sudah mulai kembali merasa Aceh milik kita gitu. Tapi pada sisi lain itu kan lebih ke simbol sebenarnya ya. Bahwa dari administrasi yang ke Medan kemudian kembali ke Aceh. Tapi hal yang substansi sebenarnya kan di UPA. Jadi bagaimana kewenangan-kewenangan Aceh yang katanya harus konsultasi, yang katanya harus, tapi itu tidak ada. Dan sekarang saya mendengar UPA itu sudah diajukan untuk direvisi. Nah, Pak Arief sebagai bagian daripada
daripada tim dan juga anggota DPR Ya, sebagai Komisi 1 DPR Aceh. ya. Bisa nggak diberi kami pencerahan, Pak Arif, kira-kira isu apa saja yang diajukan untuk perubahan UU PA ini? Ya, Karena kita khawatir, Pak Arif, jangan pula nanti diajukan 2, yang direvisi 4, dan 4 itu adalah merugikan Aceh. Gimana, Pak Arif? jadi gini dia, Bang. Dalam kondisi saat ini, pengajuan revisi UU PA ini tujuan utamanya adalah penguatan posisi Aceh di tatanan pemerintahan Indonesia. Kita juga nggak mengkotak-katik secara menyeluruh dalam hal ini. Jadi yang kita ajukan dalam revisi UU PA kali ini hanya 9 pasal. 9 masalah apa Ya. aja? Boleh dibaca kalau ada. Boleh. Yang pertama pasal 7 tentang kewenangan pemerintah dalam hal ini antara hubungan Aceh dengan pusat. Nah, kemudian yang kita ajukan revisi itu pasal 11. Pasal 11 itu memuat tentang penetapan NSPK itu. Norma, standar, prosedur, kriteria namanya. Ya. Kemudian juga pasal 160 tentang pengelolaan sumber daya alam. Oke, negas. Kemudian itu udah 3 pasal ya. Kemudian pasal yang keempat itu yang kita ajukan adalah pasal 165. Pasal 165 itu menguat tentang kewenangan perdagangan Aceh. Kemudian pasal 183 tentang penegasan persentase dana outsource. Oke. Nah, itu Karena dia. tahun depan habis. Nah, karena tahun 2007 kan selesai outsource kita tuh. Jadi itu yang di pasal 183, kemudian masuk ke pasal 192. Pasal 192 itu penegasan tentang pengaturan lebih lanjut tentang mengenai zakat. Nah, ini zakat. Oke, zakat dapat mengurangi pajak. Nah, itu dia. Kan kita tahu sekarang Belum disahkan. zakat Di ini UPA kan ada juga. ada kan? Nah, itu yang harus kita, maksudnya itu bahagian dari yang kita usulkan untuk penguatan ke depan. Ya. Kemudian pasal 235 tentang kanun APBA dan penilaian kanun Aceh lainnya. Karena kan sekarang ini kita lihat kan sering kanun Aceh itu kan lemah, karena bisa dikalahkan dengan dan lain sebagainya lah kita bilang. Makanya harus kita kuatkan. Kemudian yang terakhir tentang pasal 270 tentang peraturan pelaksanaan dari UU PA tersebut. Oke. Nah, ada satu pasal yang kita usulkan. Apa itu? Kan tadi 8 muatan yang di Muatan dalam. yang dari dalam. Nah, ada satu yang kita usulkan tambahan yaitu tentang pembagian pendapatan. Dan itu nggak ada di UPA. Nggak ada. 70-30. Untuk laut. 30-70 dan sebagainya lah kita bilang kan. Nggak ada aturan tuh 12 mil dari pinggir pantai sebagainya. Itu yang kita kuatkan. Hal tersebut kita usulkan dalam pasal 251A. Nah, itu dia. Karena itu tambahan, pasal tambahan. Jadi secara keseluruhan 9 pasal yang kita ajukan, 8 pasal dari yang ada, 1 pasal kita masukkan dari usulan tambahan tersebut. Bagaimana keterlibatan civil society atau kampus dalam konteks upaya revisi UPA ini? Ya, semuanya kita serahkan pada kampus. Naskah Civil akademik society sama juga. Kita kan sudah lakukan semacam diskusi umum, semacam FGD ya, Focus Group Discussion ya. Kita melibatkan segenap lapisan elemen masyarakat di 23 kabupaten kota. Oke. Kita sudah serap itu. Dari tahun proses awal rencana revisi tersebut tahun 2023. Saya salah satu dari tim revisi tersebut. Kita sudah melakukan rapat dengar pendapat di 23 kabupaten kota yang diadakan di kantor DPRK-nya langsung. Oke. Jadi kita udah dengar semua serapan-serapan terhadap mau dibawa kemana nih. 273 pasal yang termuat dalam UU PA ini mau dibawa kemana? Mana yang akan direvisi?
Setelah kita dengarkan aspirasi, pendapat, masukan, saran dan lain sebagainya dari masyarakat seluruh Aceh, semua itu kita tuangkan, kita serahkan kepada USK Ya. sebagai tim perumus pembuat naskah akademik yang menguat seluruh daftar isian masalah yang ada di Aceh. Nah, sekarang posisi progres dari upaya revisi ini sudah sampai di mana? Sudah sampai di pemerintah pusat. Saya bisa sampaikan baru 2 hari yang lalu ya. 2 hari yang lalu saya beserta tim DPR Aceh, Pansus Revisi UPA dipanggil ke Jakarta. Pansus ini ya? Ya. Saya salah satu anggota Pansus tersebut, kami dipanggil ke Jakarta. Sudah dilakukan diskusi pembuka awal terhadap rencana revisi tersebut. Kami sudah dipanggil oleh Sekretariat Jenderal di Departemen Dalam Negeri, kemudian juga dari Kementerian Keuangan, dari Kementerian Pertahanan, semua sudah dipanggil. Kita sudah diskusi secara terbuka. Arahnya insya Allah jelas akan dilakukan penguatan revisi, terutama menyangkut masalah penetapan dana otonomi khusus lanjutan untuk Aceh yang akan berakhir di tahun 2027 ini. Insya Allah akan diperpanjang ke depannya. Cuma karena ini belum berbentuk undang-undang maupun revisi undang-undang, maka saya belum bisa sebutkan. Artinya diskusi di Kemendagri dan partner di sana itu sudah mulai terlaksana. Sudah mulai nampak titik terang. Paling tidak reaksi atau respon dari pemerintah Indonesia terhadap permintaan revisi tersebut sudah ditanggapi. Nah, kira-kira prediksi Mbak Arif, kapan bisa masuk prolegnas? Prolegnas sudah masuk. Sudah masuk prolegnas. Untuk 2025 belum masuk ya, tapi 2025 sampai 2029 ini sudah masuk prolegnas. Okay. Cuman tapi yang pertahunannya belum. Yang prioritasnya ini yang sedang kita upayakan. Untuk bisa masuk tahun depan misalnya. Tahun ini enggak masuk. Tahun ini sedang dilakukan lobby-lobby tambahan juga, karena kan dia bisa masuk di tengah jalan juga kan. Cuman semua itu kan keputusan-keputusan politik yang mendapat diputuskan oleh presiden langsung gitu dia. Nah, ini kan energi positif Aceh kan, energi ini kan nadanya satu ini. Enggak ada irama-irama lain. Kalau sebelumnya kan ada irama kuning, merah, biru, hijau. Sekarang saya iramanya sama sepertinya ya. Nah, bagaimana energi sama ini dapat mengawal bahwa proses UPA itu harus memiliki keberpihakan kepada Aceh. Gimana menurut Pak Arif? Yang pertama, saya lihat semangat kebersamaan ini luar biasa bagus. Arah Aceh ini kan sepertinya sedang menuju ke paradigma Aceh baru. Nah, kalau saya lihat kita tidak bisa lepas dari rasa kebersamaan tadi itu nggak bisa kita lepaskan. Maka saya bilang energi positif yang sudah ada ini harus kita jaga. Cara menjaganya itu ya bangun rasa kepercayaan bersama kita. Gitu. Nggak bisa lagi sebagaimana semangat kita sama-sama waktu itu. Aceh ini nggak bisa dibangun dengan satu golongan, nggak bisa. Kita udah lihat langsung itu. Jadi semangat kebersamaan ini harus kita jaga, kita pupuk, dan harus kita bangun untuk lebih baik lagi pada masa yang akan datang. Saya yakin kalau rasa kebersamaan ini terus bisa kita jaga, Aceh ini akan menuju ke arah yang lebih baik dan akan berubah ke arah hal yang positif. Itu dia. Oke. Jadi titik sentralnya membangun Aceh dengan bersama-sama. Ya. Membangun Aceh ini dengan rasa. Bagaimana dengan komunikasi belakangan dengan lembaga vertikal yang ada di Aceh, dengan lembaga vertikal dengan lembaga eksekutif legislatif di Aceh dengan pusat, bagaimana hari ini menurut Pak Arif? Kalau saya lihat positif. Pemerintah pusat ini saya lihat harapan kita semua lah. Pandanglah Aceh dengan tulus gitu. Jangan lagi kita melihat Aceh ini dengan ada rasa curiga gitu. Ya kan? Sudah selesai itu ya. Udah selesai. Kita kan dapat komitmen. Aceh adalah bagian dari NKRI titik. Selesai itu. Dan Mualim tadi kemarin menyampaikan itu di istana. Iya. Jadi jangan lagi mandang Aceh ini seakan ada hal yang dicurigai dan sebagainya. Maka dengan semangat itu kita sama-sama lah kita bangun. Kita tahu Aceh ini tertinggal dia dibandingkan dengan provinsi lainnya. Karena kita berkonflik 30 tahun lebih. Orang sedang membangun, kita lagi sedang ribut. 30 tahun bukan jangka waktu yang dekat atau bukan jangka waktu yang sebentar. Disitulah letak ketertinggalan kita. Tapi pada sisi lain Mbak Arif, kita konflik 30 tahun. Ya.
Tapi damai sudah 20 tahun nih Pak Arif. Ya betul, betul, Ini Agustus ini 20 tahun damai Aceh. betul. Lalu kok bisa 20 tahun damai Aceh kita nggak bisa move on? Ya, Apa masalahnya? karena awal mulanya kita nggak punya niat untuk move on, Oke. nggak punya niat tuh. Seharusnya dengan kondisi sekarang ini, di mana semua daerah sedang membangun, sedang mengarah ke arah yang lebih maju, Aceh harus cepat bangkit gitu. Nggak bisa lagi saya bilang seperti saya sampaikan tadi, Aceh ini nggak bisa dibangun dengan satu golongan. Libatkan semuanya, baik dari unsur partai politik, baik lokal maupun nasional. Ini sama-sama, harus semangatnya harus sama. Konsepnya harus sama dulu, semangatnya harus sama dulu. Aceh ini bawa kemana ke depan? Dan hari ini menurut Pak Arif sebagai Ketua Komisi dan Sekretaris Partai Demokrat juga, Ya, gimana spirit yang akan dibawa Mualim? kalau saya berharap besar sama Mualim, di bawah pemerintahan Mualim Dekfat, kita berharap besar kali ini. Pak Arif yakin Mualim Dekfat membawa Aceh ke Aceh lebih baik? Kalau beliau kerja sendiri saya nggak yakin. Tapi kalau beliau sebagai pimpinan kita melibatkan unsur lainnya, mengajak semuanya untuk membangun Aceh bersama-sama, saya yakin lebih dari 100% saya yakin Aceh akan berubah. Itu dia. Ini yang harus kita sampaikan, ini yang harus kita tanam ke masyarakat kita, tanamkan kepada pemikiran masyarakat kita. Aceh ini punya kita. Kalau bukan kita yang peduli, siapa lagi yang peduli sama Aceh kita ini? Dengan berbagai dinamika kehidupan masyarakat kita. Banyak hal yang harus kita evaluasi. Baik dari sisi sosial, kemudian juga penerapan syariah dan sebagainya, kita bilang ekonomi, kemudian juga dari masalah-masalah lainnya, kesehatan dan sebagainya. Ini harus kita lakukan perubahan-perubahan ke depan. Itu dia. Oke, luar biasa Pak Arif. Ya. Ini sepertinya saya dapat 2 SKS juga. Artinya banyak informasi, banyak data juga dan sejumlah rencana juga. Ya. Jadi untuk untuk hari ini barangkali kita ajukan di sini Pak Arif. Siap. Dan tentu saya akan mengundang lagi nanti Pak Arif Insyaallah. untuk kita diskusi karena dialog harus ada di Aceh Pak Arif. Ya. Saya pribadi merasakan dialog publik dengan pendekatan energi yang positif, dengan progres pemerintah Aceh, kemudian dengan spirit kebersamaan masyarakat juga. Sebenarnya ini terjadi kotak-kotak, kita udah lama juga kotak-kotak, jadi ini harus kita rajut Pak Arif. Salah satunya kehadiran Sago TV untuk itu Pak Arif. Oh iya. Baik, makasih Pak Arif. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.